Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Inaya Sosial Pamungkas dengan NIM 67. Saya dari Prodi PKSD kelas 4B. Izinkan saya di sini untuk menyampaikan materi strategi pembelajaran What, So What, No What. Apakah di sini sudah ada yang tahu apa itu strategi pembelajaran ini? Untuk bagian yang pertama ini, saya akan menjelaskan pengertian strategi pembelajaran What, So What, No What. Sebenarnya ada banyak pengertian dari para ahli, tetapi di sini saya ambil pengertian umumnya supaya kalian lebih mudah memahami. Pengertian pertama itu ada pengertian dari strategi pembelajaran What, So What, No What ini adalah strategi yang menitik beratkan pada pengalaman belajar siswa sehingga siswa dapat belajar dari pengalaman belajarnya sendiri dari mana saja dan mampu dengan sendirinya mengimplikasikan pengalaman belajarnya. Dari pengertian tadi, kita dapat mengambil kelebihan dari strategi pembelajaran ini. Kira-kira apa aja sih kelebihan strategi pembelajaran ini? Kita simak sekarang ya. Yang pertama, siswa menjadi lebih siap memulai pelajaran karena apa? Karena dari pengalaman belajar sebelumnya, siswa sudah menyiapkan apa saja yang ingin dipelajari. Dan dalam pembelajaran kali ini, peran guru sedikit terkurangi. Yang kedua, selanjutnya, materi yang didapat oleh siswa akan diingat lebih lama, karena materi yang dia dapatkan juga diperoleh dari pengalaman belajarnya sendiri. Kelebihan yang ketiga, di sini siswa akan terlibat penuh dalam proses pembelajaran. Siswa akan mengetahui apa saja permasalahan dalam proses pembelajaran. Siswa juga dapat menemukan solusi atas masalah tersebut. Dapat meraih makna belajar. Melalui pengalaman belajarnya, tentu saja siswa mendapatkan makna belajar karena siswa tahu proses mendapatkannya, dan siswa juga dapat memecahkan solusi dari permasalahan pembelajaran tersebut. Yang terakhir, itu memfokuskan siswa sebagai subjek belajar. Siswa tidak lagi berperan sebagai objek belajar, tapi siswa juga dapat bisa menjadi subjek belajar. Dengan mendapatkan pengetahuan dari pengalaman belajar, siswa itu dapat meningkatkan semangat proses belajar dalam meraih pengetahuan. Kelebihan tentunya juga ada kekurangan, bukan? Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa kekurangan dari strategi pembelajaran What, So What, No What. Kekurangannya yang pertama, karena siswa mendapatkan pengetahuan dari pengalaman belajarnya, maka akan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada gurunya. Jadi, jika pertanyaan tidak dibatasi, maka permasalahan semakin melebar, bisa menjadi permasalahan yang tidak penting untuk dibahas, tidak masuk dalam materi pembelajaran mereka tanyakan. Jadi kita sebagai guru sebijak-bijaknya membatasi pertanyaan. Yang kedua, yaitu untuk menjalankan strategi pembelajaran ini, biasanya guru membuat kelompok siswa akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Dan di sini guru harus benar-benar membagi kelompok karena jika tidak akan terjadi kegaduhan yang tidak bisa teratasi. Yang ketiga, untuk memilih anak-anak dalam setiap kelompoknya, guru harus bisa memilih siapa saja yang ada dalam kelompok tersebut. Jangan anak yang suka membuat kegaduhan digabungkan dengan anak yang suka membuat kegaduhan. Jadi kondisi keras tidak akan terkontrol. Kan apa saja kelebihan dan kekurangan strategi pembelajaran ini sekarang? Apakah kalian juga sudah tahu langkah-langkah yang perlu disiapkan untuk menjalankan strategi pembelajaran ini? Belum pastinya kan? Baik, akan saya kasih tahu sekarang berikut langkah-langkah strategi pembelajaran ini. Yang pertama, bawa kelas untuk mengalami sesuatu yang sesuai dengan tema topik pembelajaran. Menurut langkah ini adalah guru harus mengemas proses pembelajaran dalam bentuk yang berbeda supaya siswa dapat menemukan pengalaman belajarnya lebih explorer. Bentuknya seperti games, berimajinasi, diskusi, simulasi, debat. Dengan kegiatan-kegiatan itu, siswa akan lebih mudah menemukan pengalaman belajarnya dan menemukan pengetahuan baru apa saja yang ada dalam materi pembelajaran tersebut. Yang kedua, selanjutnya tanya kepada peserta didik apa yang mereka alami, yang mereka rasakan ketika mengikuti kegiatan. Pertanyaannya seperti, apa yang kamu kerjakan? Apa yang kamu amati? Apa yang kamu rasakan saat kamu melakukan? Pertanyaan-pertanyaan ini dapat membantu guru untuk mengevaluasi strategi pembelajaran ini cocok atau tidak diterapkan pada kelas yang akan diajarkannya. Yang ketiga, kemudian minta siswa peserta didik untuk menanyai kepada diri mereka sendiri untuk apa sesuatu yang mereka alami. Pertanyaannya bisa berupa, keuntungan apa yang aku dapatkan dari pengalaman ini? Apa yang aku pelajari dari pengalaman itu? Apa hubungannya pengalaman belajar itu dengan pengalaman hidupku sehari-hari? Pertanyaan-pertanyaan itu adalah untuk siswa bisa menemukan masalah apa aja sih yang
menghambatnya untuk menemukan pengetahuan baru, dan mereka juga langsung bisa menemukan solusi yang tepat untuk memecahkan masalah tersebut. Yang terakhir, minta peserta didik untuk mempertimbangkan pertanyaannya. Lantas apa? Pertanyaannya seperti, apa yang harus kamu lakukan setelah ini? Bagaimana cara menerapkan pengalaman baru atau pengetahuan baru di kehidupan nyata? Lantas apa saja langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menerapkan kehidupan nyata? Dan pertanyaan-pertanyaan tersebut siswa dapat menyusun apa aja sih yang mereka lakukan untuk kedepannya, ilmu yang mereka dapatkan mau diapain kedepannya. Jadi mereka tidak langsung berusaha belajar menyusun masa depan yang diperoleh dari pengalaman belajar sebelumnya. Strategi pembelajaran what, so what, no what, menurut saya ini bisa diterapkan di jenjang sekolah dasar dan diterapkan dari kelas 1 sampai kelas 6. Itu bisa karena apa? Karena strategi pembelajaran ini menitik beratkan pada pengalaman belajar siswa. Maka dari itu, dari kelas 1 sampai kelas 6 itu bisa melakukannya. Setiap anak pasti bisa melakukan pengalaman belajar. Pengalaman belajar dapat diperoleh dalam kehidupan sehari-hari, dari mereka bermain, bercerita, belajar, atau melakukan kegiatan apapun itu. Mereka dapat memperoleh pengalaman belajar lebih kreatif, inovatif, dan bisa berpikir lebih kritis lagi. Saya kira cukup. Terima kasih atas waktunya teman-teman, sudah mau mendengarkan sedikit materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga pemahaman kita semua dapat bertambah. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.